Baik, alhamdulillah Bu. Pak Didi, ini kita mau mengadakan observasi ya, observasi pembelajaran diferensiasi di kelas ya Pak Didi ya. Nah ini tujuan saya datang ini tujuannya adalah ingin melihat bagaimana implementasi yang modul yang sudah Bapak dapatkan itu di pembelajaran jadi penggerak. Ini modulnya itu sudah modul 1.4 tentang apa? Budaya positif, kemudian modul 2.3 tentang pembelajaran diferensiasi, sama modul 2.2 diferensiasi KSE. Nah itu bagaimana Bapak mengimplementasikannya di dalam kelas gitu ya. Dengan ini Bapak mempersiapkannya dengan membuat RPP. Karena RPP sebelumnya itu kan sudah saya bersama-sama kita diskusikan ya. Nah itu tujuan saya untuk supervisi di pembelajaran diferensiasi ini. Nah, hari ini bagaimana nih Pak Didi merancang pelaksanaan pembelajaran dengan aspek perkembangan yang hendak diobservasi seperti apa di dalam pembelajaran diferensiasi? Baik, diawali dengan membuat mobil iPad untuk kelas 5 ini. Saya membuatnya mengenai zakat yang di dalamnya saya siapkan untuk pembelajaran diferensiasi yang membagi kelompok anak itu menjadi 3 berdasarkan kebutuhan belajarnya. Kemudian juga saya menyisipkan beberapa budaya positif, kemudian juga KSE, potensi sosial emosionalnya juga ya. Dan yang sasaran saya yang paling pokok, banyak sebetulnya untuk anak SD kan anak tapi yang saya lebih ingin memakan adalah di KSE pada keterampilan berreaksi. Anak-anak ini untuk pembelajaran berdiskusi, kerjasama, kemudian presentasi hasil pembelajarannya itu memang agak ini ya, sesuatu hal yang baru di mereka. Itu yang paling saya ingin sekali kembangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa Bapak itu memilih KSE itu tadi yang presentasi? Karena satu ingin membentuk mental yang cenderung di SD masih mau untuk bicara saja masih mau. Jadi saya rancang bagaimana caranya supaya anak-anak itu ketika baca memang yang dibaca seolah-olah merupakan presentasi. Sehingga harusnya dari kita menyiapkan secara matang apa nih yang anak-anak yang sebetulnya mereka cuma tinggal jawab doang gitu. Tapi itu karena langkah awal agar mereka bisa berkomunikasi, diskusi dengan teman-teman, presentasi ya. Presentasi itu bagi anak-anak apalagi untuk saya gitu, anak-anak SD itu sudah sangat biasa. Maka itulah yang saya ambil kenapa pada rekomendasi KSE ini itu pada keterampilan berreaksi. Nah kalau Bapak lihat ini baru langkah awal ya Pak ya? Iya. KSE berreaksi. Kalau Bapak lihat bagaimana progresnya itu sudah memuaskan Bapak gitu apa yang tujuan Bapak harapkan? Ya alhamdulillah saya cukup puas ya, dengan tingkatan SD dan anak kelas 5 yang ini adalah satu pengalaman pertama berharga bagi anak-anak. Tapi memang jika sudah dikondisikan anak-anak mengerti, mereka alhamdulillah lebih responnya bagus. Ini langkah yang awal lah. Iya. Memang dari itu ya, apa namanya pemikiran kita kapasitas sedikit ya. Betul. Segala sesuatu. Iya. Apa namanya nanti supaya kedepannya ini awal dia belajar apa. Iya. Kedepannya kalau Bapak sering ini kan bisa lebih aktif lagi ya, terbiasa. Lebih luas lagi. Jadi Bapak menitik beratkannya pada aspek perkembangannya adalah generasi. Ada aspek-aspek lainnya kira-kira Bapak itu
digali dari anak-anak? Aspek lainnya Kan masih banyak tanggung jawab. tanggung jawab sih, tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan tadi. Harus dari ini ya Pak ya. Ya betul. Misalkan tadi saya memberikan tugas di awal untuk mereka mengisi, kemudian saat ada sama di situ diskusi, ya, kemudian isiannya itu mereka isi bersama-sama, itu kan tanggung jawab, ya, untuk tanggung jawabnya. Ya, alhamdulillah juga karena ya, tepat waktu. Ini Pak, nanti kita mau observasi kira-kira nih kapan nih Pak waktunya? Waktunya kita hari apa Bapak mau observasi? Observasi untuk observasi pembelajaran organisasi, saya punya waktu hari Kamis tanggal 14, ya, jam 10.30 Di kelas berapa Pak? di kelas 5, 5 ya? kelas 5B. Ada berapa kelas di kelas ini? Kelas 5 ada 4 kelas, A, B, C, D. Ya, Satu kelas berapa anak Pak? rata-rata 35. Kelas yang Bapak nanti supervisi? 30. 32. Idealnya kelasnya 32 ya? Batasnya dulu. Oke Pak, nanti ketika pembelajaran observasi nanti mungkin saya akan menghubungi Bapak ya untuk mencatat segala kegiatan yang akan dilakukan. Baik. Mudah-mudahan nanti di saat waktunya observasi itu bisa berjalan lancar ya Pak ya. Tidak ada pengalaman yang dari kami Bapak sehat-sehat, kemudian saya bisa Ya, menjalankannya dengan baik. Ya. Oke Pak, saya kira cukup sekian ini observasi yang kita observasi tanggal 15 ya Pak ya. Iya, tanggal 14 ada waktu mulai. Terima kasih Pak. Iya, baik. Sama-sama. Assalamualaikum, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Baik kok, alhamdulillah. Kita nggak sehat juga. Bu. Ini beberapa waktu yang lalu kita itu ya sudah observasi ya kelas Iya. ya. Iya. Bapak sudah melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas. Ini tujuan saya ini pasca observasi ini Pak, ini untuk menganalisis data observasi ya, yang Bapak telah sama-sama telah kita lakukan. Kemudian ada beberapa hal yang harus akan disampaikan, kemudian apa perencanaan area pengembangan yang akan Bapak lakukan nanti ke depannya, kemudian rencana aksi pengembangan diri, hasil perencanaan aksi pengembangan diri nanti akan dicatat di instrumen 7. Jadi ada 3 instrumen nanti Bapak isi Iya. ini yaitu di 6 dan instrumen 6 dan instrumen 7. Baik. Gimana Pak? Ininya tadi observasinya. Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Anak juga sudah cukup aktif, ya, bisa bekerjasama dengan baik. Anak-anak antusias ya. Alhamdulillah, antusias. Bisa paham dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan Bapak. Iya. Cuman ini Pak, ada perbaikan ya Pak ya. Baik. Selama presentasi itu tadi Bapak menyampaikan judul materi tersampaikan ya, tersampaikan. Cuman ada yang lupa ya, Bapak tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Ada Bu. Ada. Ada ketika kita menyampaikan judul, kemudian di situ ada gambar kayak tanya itu ada, kemudian saya sampaikan baru tujuan belajar. Tidak dibacakan semua, tapi hanya memang tujuan utama yang diajarkan hari ini saja. Di situ ada 6 poin kalau tidak salah. Ada
Tapi kan sampai akhir gitu, kayak ada selain zakat kan ada infak, ada sedekah, ada hadiah gitu. Nah itu saya nggak baca karena memang yang saya inginkan saja gitu, yang saya tuju aja. Hanya tujuannya yang disampaikan hanya materi yang Hari ini disampaikan. Kemudian ini media dan alat peraganya cukup tersedia ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan anak-anak juga saya lihat antusias ya dengan alat peraganya. Ini beberapa kali mengadakan seperti ini Pak. Tadi saya lihat presentasi. Sudah Ya, sering melakukan seperti ini. alhamdulillah sih cukup sering gitu. Apalagi kalau sudah pembelajarannya tentang kisah Nabi, biasanya saya ajak anak-anak ke multimedia. Mereka melihat film itu gitu, tentang kisah Nabi, misalkan tentang yang ceritakan tentang Nabi Yusuf, maka saya cari di YouTube misalkan tentang Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf. Anak-anak tidak hanya menonton saja, tapi juga saya kasih catatan, gitu. Jadi anak-anak misalkan siapa ayahnya Nabi Yusuf, gitu. Nanti kan anak-anak sambil nonton ya sambil nonton, oh ini ayahnya gitu. Itu biasa saya jalankan di setiap pembelajaran. Kalau saya lihat ya media dan alat pembelajaran itu sudah cukup tersedia ya terkait itu. Nah, tadi Bapak keyakinan kelas tidak tersampaikan. Betul. Kalau itu saya juga lihat pas lupa saya keyakinan kelasnya saya tidak sampaikan. Tapi kalau untuk yang nasionalis, religius, nilai positif kesepakatan kelas itu saya padahal sudah ingat gitu. Tapi memang mungkin harus dibiasakan ya. Iya. Karena kita kan di dalam pembelajaran itu ada aja anak yang selatah lutut, yang nggak bisa diam. Nah itu Saya pikir Bu keyakinan kelas itu memang harus selalu diingatkan gitu. Saya pikir di awal kita mengajar aja tuh gitu bikin kesepakatan. Ternyata memang harus di setiap pertemuan ya. Karena kan kondisi anak itu kadang-kadang berubah-ubah. Nah, jadi perlu diingatkan kembali. Iya betul. Kemudian ini kelas itu sudah terlihat kondusif ya pengelolaannya, baik anak itu tidak bisik, tidak apa. Kalau ini dia sibuk misalnya mengerjakan tugasnya gitu. Kemudian kita tadi di awal itu ya posisi Bapak itu kurang mobile ke belakang ya. Kalaupun mobile hanya di satu tempat. Nah, hanya di kelompok visual ya, lebih banyak sih. Jadi memang kalau kita jadi guru itu karena kita keseluruhan anak, jadi tidak membiarkan anak satu anak pun misalnya tidur begini atau ngobrol sama pak saya sama guru. Jadi tidak membiarkan satu pun anak lengah dari pandangan kita. Karena jangan lihatin ibu dong, perhatikan ke ibu dong, dia fokus. Tidak kasih sendiri. Kemudian tadi sudah bagus ya siswa aktif berani presentasi ke depan. Itu tujuannya begitu anak apa yang dikerjakan kemudian dia menceritakan kepada teman yang lain. Kan banyak poinnya Pak yang bisa didapatkan untuk poin presentasi itu apa yang didapatkan anak. Iya, selain tadi pengalaman. Pertama diskusi, bisa berkomunikasi, bekerja sama, berrelasi. Karena kan nggak semua anak tuh berani tampil ke depan dia berbicara itu tidak. Nah itu harus kita tinggikan. Betul. Kalau sudah terbiasa di SD SMA juga kan. Ya. Lebih itunya value-nya beda lagi nanti lebih berkembang. Kemudian tadi di terakhir sudah ada asesmen ya, asesmen akhir pembelajaran ya. Iya. Cuman ada satu lagi tadi Bapak tidak memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Jadi Bapak hanya ini saja. Bertanya atau memberikan pendapat itu perlu. Iya. Jadi kadang anak itu kan di pikirannya ada yang kurang jelas atau gimana gitu. Itu harus kita. Iya. Kemudian juga Bapak melewatkan refleksi dan umpan balik. Saya hanya sekilas sih tadi Bu ya, sedikit ya. Gimana Gimana anak-anak belajarnya? Karena kalau saya tanya
misalkan bagaimana pendapatnya, suruh ngomong misalkan ya satu kalimat aja mereka itu agak susah Bu. Jadi memang mereka harus cuman ya harus pembiasaan. iya memang harus pembiasaan. Iya. Memang kalau pembiasaan kayak gitu untuk menumbuhkan karakter itu di awal memang berat ya Pak. Sama dia juga gitu Pak, ada yang anak yang begini itu berat, tapi lama-lama kalau udah sekali kita kasih gitu deh, itu akan lebih baik. Misalnya kita membiasakannya kalau anak yang sudah aktif, sudah pintar, nah itu dia kan tinggal kita hanya melihat atau hanya kita memberikan yang lain. Tapi kalau itu bisa kita tumbuhkan kepada anak yang diam, bertanya, tunjuk, jawab gitu. Iya betul. Gitu harus gitu. Kamu jawab gitu. Jangan dibiasa misalnya jawab ngerame jangan. Iya. Satunya ya udah nggak kedengeran nanti sama kamu. Iya. Dan itu refleksi pandang kan bisa diinin keuangan gitu. Karena Iya. yang tadi nggak dengerin ini nggak tahu kan. Tapi kalau biasa kita tunjuk gitu, ayo kamu refleksinya apa tadi, umpan baliknya apa. Nah, next pelajaran bapak tunjuk lagi yang lain. Jadi lama-lama kan anak-anak Iya. harus dengerin nih, nanti kalau ditanya nggak bisa. Iya. Iya. Kemudian juga bapak juga tidak menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran gitu. Jadi antara berbeda tipis sih refleksi kesimpulan gitu. Kesimpulannya bisa dari siswa, bisa dari secara bersama sih dengan refleksi. Kemudian juga bapak juga tidak menyampaikan materi minggu depan selanjutnya apa. Itu perlu kita sampaikan. Mungkin nanti bisa ini minggu depan materinya ini kalian boleh baca ya gitu. Biar tahu dulu. Jadi problemnya itu masih dari saya. Atau mungkin bapak ada yang mau bapak sampaikan ya? Tidak. Saya rasa cukup sih tadi. Soalnya memang itu agak berat walaupun saya di apa yang saya buat itu refleksi, pertanyaan dan lain sebagainya saya buat semua. Cuma memang ketika praktik kenapa jadi kayak begini? Tapi memang itu harus jadi kebiasaan Pak. Iya. Jadi kebiasaan apa yang kita ini lahir itu refleksi. Kadang-kadang refleksi itu bisa dilupakan. Kalau ini kita bisa tahu sejauh mana yang kita sampaikan itu disepakati. Ada lagi Pak? Ya mungkin yang dari refleksi pasca ini Bapak bisa menambahkan. Iya.